Selamat bergabung dalam Tech Talk webinar Plastik and Rubber Indonesia. Saat ini Bapak dan Ibu sedang berada di ruang tunggu webinar kami yang akan kami mulai beberapa saat ini. Sementara menunggu peserta lainnya untuk dapat bergabung bersama, berikut kami akan menampilkan pesan-pesan dari sponsor. Starlinger merupakan sebuah pemain industri yang berada di bidang mesin dan teknologi pengolahan mesin untuk kantong plastik dari bahan tenun. Sudah lebih dari 900 customer di 136 negara yang percaya dengan solusi yang dihadirkan Starlinger, di mana negara tersebut termasuk Asia Tenggara. Mari kita lihat video dari Starlinger. Baik, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat bergabung lagi kepada Bapak Ibu yang baru bergabung hari ini. Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Terima kasih hari ini sudah bergabung dalam webinar kami pagi hari ini. Perkenalkan saya Kartina, saya Marketing Communication Manager untuk Pameran Plastik dan Rubber Indonesia. Namun hari ini saya akan memandu webinar pada kesempatan pagi ini. Nah, sebelum kita lanjutkan, demi kenyamanan kita bersama, kami informasikan bahwa kami akan mematikan suara dan kamera audio Bapak dan Ibu. Sedikit perkenalan mengenai Plastik and Rubber Indonesia. Plastik and Rubber Indonesia merupakan pameran plastik dan karet terbesar di Indonesia, sudah diselenggarakan lebih dari 3 dekade, di mana pada penyelenggaraan 2019 yang lalu terdapat lebih dari 500 peserta pameran, 6 grup pavilion internasional yang berasal dari 22 negara. Pameran tidak hanya merupakan kunci untuk membangun kembali ekonomi atau berbisnis, namun juga dapat dikatakan sebagai salah satu wadah yang tepat untuk mencari solusi atau bagi Bapak Ibu bertukar informasi. Dari sisi kami sebagai penyelenggara pameran, selain mengadakan pameran, penyelenggaraan webinar juga merupakan salah satu bentuk solusi saat ini. Sehingga kami dapat berbagi informasi dengan terkini, lebih mudah, terjangkau, dan lebih luas lagi. Nah, sebelum kita memasuki pokok acara hari ini, perkenankan saya untuk menginformasikan beberapa aturan rumah yang untuk Bapak Ibu perlu ketahui. Demi kelancaran acara bersama, kami informasikan sekali lagi bahwa kami akan mematikan suara dan kamera audio Bapak Ibu sekalian. Sesi webinar hari ini kami akan rekam dan Bapak Ibu sekalian dapat melihat hasil rekaman tersebut selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah webinar dengan mengunjungi website kami www.plasticandrubberindonesia.com. Kami akan mengadakan sesi polling, di mana kami mohon kesediaan aktif partisipasi Bapak dan Ibu untuk dapat memberikan informasi bagian mana Bapak dan Ibu sukai supaya kami dapat memberikan webinar yang lebih baik lagi ke depannya. Pastinya webinar hari ini kami akan akhiri dengan sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, dapat menuliskan pertanyaannya dengan menggunakan tombol Q&A, serta menuliskan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan.
Jika Bapak dan Ibu pada akhirnya memiliki pertanyaan lebih lanjut atau ingin bergabung bersama kami di webinar kami selanjutnya, Bapak dan Ibu dapat menghubungi kolega saya kepada Pak Rian melalui rian@pamerindo.com selaku Event Manager PT Pamerindo Indonesia. Baik, selanjutnya memasuki webinar Tech Talk hari ini di mana kami akan menghadirkan narasumber yang dapat membantu kita sesuai dengan tema kita yang hari ini. Beliau akan menyajikan analisis terkini dengan mempertimbangkan perkembangan arah dan wawasan terbaru untuk sektor plastik dan karet tentunya di Indonesia. Ya, dan tentunya tema hari ini teknologi and processes for machining of plastic and composite materials akan dibantu oleh 4 narasumber kita. Mewakili teman-teman dari teman PRI, kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada 4 orang narasumber kita, yaitu Ibu Liz, Pak Sutrisno, Pak Herman, dan Pak Seto. Selamat pagi semuanya. Halo, selamat pagi Bapak. Semuanya. Selamat pagi, selamat pagi. Iya, pagi-pagi. Moga-moga hari ini lancar-lancar dan Bapak Ibu sudah ngopi ya. Sudah lengkap. Ya, oke. Baik, untuk Bapak, ladies first, mohon untuk dapat bantu di mute dulu. Dari tim admin juga akan bantu. Nah, kepada Ibu Liz, sedikit informasi untuk Bapak dan Ibu sekalian. Untuk Ibu Liz Agustin Wisoyo Darmo, beliau merupakan staf rekayasa utama Pusat Teknologi Material PTM, Deputi TM di Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi BPPT. Beliau merupakan lulusan Teknik Kimia ITB, Tamatan Polymer Science and Technology, École d'Application des Hautes Polymers Strasbourg, France, dengan prestasi 12 penelitian di industri plastik, 33 publikasi ilmiah di dalam dan luar negeri, termasuk dengan 4 penghargaan Satya Lancana Karya Satya sampai dengan tahun 2012. Luar biasa Ibu prestasinya. Ibu Liz, ayo kita dengar langsung dari materi presentasi dari Ibu Liz. Mungkin boleh dibantu sharing saat ini untuk materi presentasinya, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Kartika. Ya. Sudah? Ya, Mbak. Ya, sudah. Boleh. Langsung saja, Ibu. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pamerindo yang memberi kesempatan kepada saya untuk membagi ilmu saya tentang polimer. Jadi, saya mulai mencintai polimer itu sejak saya kuliah di ITB. Saya mendapat tugas untuk penelitian tentang polimer. Setelah itu tahun 81 saya mulai masuk ke BPPT dan kebetulan mendapat tugas juga mengembangkan lab polimer di BPPT. Kemudian tahun 82 saya berangkat ke Perancis sekolah dan selanjutnya kami mengembangkan lab polimer, mencari dana dan sebagainya untuk pendirian lab polimer sehingga akhirnya berdiri pada tahun 1999 kira-kira itu waktu itu dengan nama sekarang namanya Balai Teknologi Polimer BPPT atau Sentra Teknologi Polimer. Jadi kemudian selanjutnya kami juga melakukan penelitian tentang polimer, baik itu berupa teknologi biodegradable polimer atau polimer daur ulang atau kemudian juga mempelajari yang namanya plastik atau polimer untuk fuel cell dan yang terakhir ini kami mengerjakan tentang polimer alam. Dan selanjutnya juga kami bersama Ibu Sugandi dan Profesor Surdia almarhum membangun atau membentuk namanya organisasi Himpunan Polimer Indonesia yang sampai saat ini masih berdiri dan itu merupakan suatu organisasi yang terdiri dari perorangan atau industri lah, tapi yang mencintai terhadap polimer. Jadi polimer itu sudah melingkupi kehidupan saya hampir separuh umur saya. Baik, saya mulai dengan presentasi saya ya dengan judul Teknologi Pengolahan, Pembuatan Pengemas Plastik dan Regulasinya.
Kok nggak mau nih? Bentar ya Mbak, ini kok nggak mau maju nih. Boleh Ibu, kita tunggu, nggak apa-apa. Ya ini kok. Aduh. Kayaknya sudah terlihat, langsung pencet F5 saja Ibu. Oke. Ya. Oke. Ya, baik. Saya mulai dengan apa itu polimer. Jadi, poli itu artinya banyak. Monomer itu senyawa kimia yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen. Jadi, polimer itu merupakan suatu senyawa yang mengandung banyak monomer. Jadi, ini banyak gitu. Banyak itu artinya lebih dari satu. Selanjutnya, polimer itu mungkin ada polimer alam, di mana yang sudah terbentuk oleh Tuhan, yaitu seperti selulosa, karet alam, enzim, dan sebagainya. Kalau polimer sintetik itu adalah yang dibuat manusia. Jadi seperti polipropilin, polietilin, polivinil klorida, polietilen tereftalat, dan lain-lain. Ini contohnya yang produk-produk yang sudah jadi. Nah, mungkin kami sebutkan juga bahwa yang namanya polimer itu kalau berdasarkan sifat itu ada yang polimer termoplastik yang mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Jadi ketika dipanaskan, dia akan melunak dan bila didinginkan akan mengeras. Sementara kebalikannya yaitu jadi yang artinya polimer termoplastik itu bisa didaur ulang, diolah kembali. Selanjutnya yang jenis yang lain yaitu polimer termoset. Ini polimer yang mempunyai sifat tahan terhadap panas. Tapi yang polimer ini dia tidak akan meleleh, tapi akan langsung dan tidak dapat didaur ulang. Artinya dia akan terbakar habis gitu. Nah, mungkin di dalam kehidupan sehari-hari itu polimer kalau ditambah aditif, jadi aditif itu bisa macam-macam, bisa pewarna, bisa untuk pelunakan, proses pelunakan dan sebagainya di dalam proses pengolahan, dia akan menjadi yang namanya plastik, ini kayak botol-botol ini semuanya namanya plastik kita menyebutnya. Tapi kalau polimer ditambah solvent itu setelah diproses kita menyebutnya menjadi cat. Dan selain itu ada polimer ditambah proses blowing agent diproses, kita menyebutnya menjadi styrofoam. Tidak menyebut lagi dengan polimer, tapi styrofoam. Nah, mungkin saya sebutkan apa itu yang dimaksud dengan kemasan pangan. Jadi, kemasan pangan adalah bahan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan baik yang bersentuhan langsung maupun tidak. Ini menurut undang-undang yang terdapat tahun nomor 7 tahun 96. Selanjutnya, untuk apa itu fungsi pengemas, kemasan pangan? Jadi untuk melindungi produk, mencegah kontaminasi dari mikroba, kemudian mempertahankan keawetan, kemudian memudahkan penanganan pengangkutannya itu baik supaya mudah kan dibungkus, dikemas. Juga memberikan informasi produk yang tertera pada label kemasan dan sebagainya. Nah, mungkin plastik atau kemasan pangan itu bisa dibuat dari plastik, selofan, karet, kertas, atau keramik, atau kaca, atau logam, dan sebagainya. Nah, mungkin untuk pangan, untuk kaca, kemasan pangan yang terbuat dari kaca, itu ada kelemahannya, yaitu dia itu rapuh dan tidak praktis karena dia mudah pecah dan berat gitu. Selanjutnya untuk kaleng. Kaleng ini juga bagus karena dia bisa mewadain cairan. Maaf, tapi dia tidak mempunyai potensi sebagai sumber bahaya karena keracunan dari logam bila dia terkontaminasi dengan cairan yang di dalamnya.
Nah, mungkin untuk kertas ini juga mudah robek dan terbakar dan tidak bisa untuk membungkus cairan. Jadi ini. Selanjutnya mungkin kita memperkenalkan plastik. Jadi plastik ini, kemasan plastik ini sangat mudah, tidak mudah pecah, terus ringan, terus banyak, harganya juga relatif murah dan praktis gitu. Namun dia mempunyai kekurangan, yaitu bermasalah untuk lingkungan karena bahan ini tidak dapat terurai dengan cepat secara alami di alam ini. Nah, mungkin kemasan plastik ini bisa untuk makanan dan minuman, jadi susu, minyak goreng itu semua dikemas ya, kosmetik, kemudian untuk obat-obatan juga bisa dikemasnya juga dengan plastik ya. Nah, kita mungkin memperkenalkan dengan namanya PET, polyethylene terephthalate. Ini cukup baik untuk tahan terhadap minyak. Kemudian jika dibakar dia akan berbau aroma manis, kemudian pada tes jatuhan tidak mudah pecah, kemudian dia transparan dan permukaannya mengkilat gitu. Dan sesuai dengan pemakaiannya dia kontak dengan bahan makanan cukup baik. Nah, ini contohnya. Jadi contohnya ini seperti ini, botol-botol ini terbuat dari PET. Kemudian ini botol obat batuk ini pun juga terbuat dari PET. Namun tutupnya ini dari polipropilen. Sementara ini untuk pengemas obat nyamuk ya, ini juga dari PET. Namun tutupnya itu terbuat dari PP dan capnya ini juga terbuat dari PP. Dan sehari-hari PET ini cukup baik karena dia berubah bentuk pada pemanasan ini, tidak mudah tergores dan tidak disarankan untuk dipakai berulang-ulang untuk minumannya. Jadi walaupun dia tidak gampang pecah bila jatuh. Dan yang paling baiknya itu dia transparan ya, jadi kelihatan makanan yang dikemasnya. Nah, mungkin memperkenalkan yang lebih lain, yaitu mengenai polyethylene yang ada jenis HDPE dan LDPE. Nah, ini cukup bagus karena dia mempunyai, dan dia cukup tahan terhadap beban lingkungan, kemudian dia juga daya tahannya cukup tinggi terhadap bahan kimia dan berat jenisnya. Dan sementara untuk HDPE lebih kaku dan mungkin dan LDPE itu lebih lunak dan elastis ya. Daya serap terhadap air juga sangat rendah. Jadi biasa ini cukup bagus untuk kemasan biasanya untuk bahan obat-obatan gitu. Nah, contoh dari kemasan dari botol HDPE ini, botol-botol ini Pak. Jadi ini botol ini terbuat, jadi dia karena warnanya putih susu ya yang asli. Nah ini semua terbuat dari HDPE. Dan sebaiknya kalau untuk HDPE ini pemakaian ulang tidak disarankan. Sangat baik untuk kemasan bahan-bahan kimia. Tahan terhadap jatuhan serta fleksibel bila ditekan dan kurang jernih ya, tadi seperti saya sebutkan warnanya agak kayak putih susu gitu. Nah, mungkin kita mengenalkan lagi dengan namanya polikarbonat. Ini polikarbonat lebih baik, lebih kaku, dan lebih keras, dan lebih liat. Dan ini dia walaupun cukup transparan dan jernih, permukaannya tetap mengkilat, dan biasanya juga tahan terhadap air, alkohol, dan kemudian tidak terasa dan tidak berbau ya untuk kalau makanannya atau minuman yang dikemasnya. Jika dibakar akan berbau fenol, kemudian tidak terasa dan tidak berbau. Contohnya, ini misalnya botol susu. Ini cukup bagus karena apa? Karena dia bisa disterilisasi. Jadi digodok dengan air sampai mendidih, makanya digunakan untuk botol susu. Dan juga dia tahan banting. Ini digunakan galon-galon air ya Pak ya.
Jadi seperti saya sebutkan, polikarbonat ini tahan untuk dilakukan sterilisasi dan direbus. Pemakaian ulang bisa disarankan dengan dilakukan perebusan. Selanjutnya kami mengenalkan yang namanya polistiren. Polistiren ini mempunyai sifat keras dan tetap getas ya, tapi mudah getas, jadi artinya mudah pecah. Jernihnya juga tetap bagus, daya tahan terbatas pada bahan kimia organik. Kontak dengan bahan makanan dan obat ini juga cukup baik, masih diizinkan. Nah, jenisnya itu ada 3, general purpose dan high impact polystyrene, dan yang ketiga ini expandable polystyrene. Nah, untuk sehari-hari ini cukup baik karena dia jatuhkan dan tekan tidak mudah retak, mudah tergores, pemakaian ulang disarankan asal tidak untuk cairan. Polistiren tidak disarankan untuk barang cair. Nah, ini untuk biasanya untuk toples-toples kue-kue ini terbuat dari polistiren ya, karena sangat bagus. Tapi hati-hati dia kalau jatuh ya kadang-kadang mungkin cepat tergores gitu. Dan ini untuk yang high impact polistiren biasanya digunakan untuk alat-alat elektronik. Dan sementara yang namanya expandable, ini disebutnya kita dengan styrofoam. Tadi saya sebutkan, ini pada prosesnya dia menggunakan blowing agent. Dan ini yang menjadi styrofoam, ini tapi terbuatnya dari polistiren. Ini juga lunchbox ya. Kemasan styrofoam ini kadang-kadang kemarin ini agak sulit. Jadi ada isu katanya sulit untuk didaur ulang. Sebenarnya bukan sulit didaur ulang. Sebenarnya kemasan styrofoam ini bisa juga dikumpulkan, dicacah, kemudian dimasukkan lagi di crusher, dimasukkan lagi ke pelletizer, sudah menjadi pellet, bisa lagi digunakan. Hanya memang mungkin tidak diambil oleh pemulung karena dia terlalu bulky gitu, besar badannya, bulky. Jadi kalau diangkut ternyata setelah menjadikan pellet tuh jadi ringan gitu. Cara menggunakan kemasan yang baik ini memang hanya digunakan untuk sekali saja pakai. Tidak disarankan untuk makanan yang mengandung susu karena susu atau lemak yang tinggi itu dia akan meresap ke dalam pori-porinya. Bila digunakan untuk makanan atau minuman yang panas diperkenankan tetapi tidak melebihi dari 102 derajat. Tidak diperkenankan untuk memanaskan makanan atau minuman. Jadi kalau ibu-ibu yang membeli makanan tidak bisa dipanaskan langsung dengan styrofoam ini. Jadi harus dipindahkan dulu. Dipindahkan ke wadah yang bisa untuk dipanaskan. Nah, mungkin kami mengenalkan yang namanya polyvinyl klorida. Ini juga banyak keunggulannya, juga dia banyak tahan terhadap deformasi, fleksibel, dan paling transparan ini diantara plastik-plastik yang tadi. Unggul dalam kemudahan perekatan serta cetak grafis. Jadi misalnya untuk pembuatan kayak bungkus rinso itu kan dicetak lagi, nah itu dengan menggunakan ini. Dapat didaur ulang. Ini contohnya yaitu cling wrap ya, cling film ini Pak. Ini terbuat dari polyvinyl klorida. Selanjutnya cling wrap ini juga terbuat dari polyvinyl klorida. Selain itu untuk blister ini juga dibuat dari PVC. Ini sangat baik karena dia sifatnya yaitu transparannya itu cukup tinggi ya. Dan untuk makanan PVC, jadi kondisi penyimpanannya juga tidak boleh melebihi 80 derajat. Jadi ini juga ada isu juga ada pernah di mana ya, ada di media gitu menyebutkan PVC racun. Itu tidak benar karena PVC ini sebenarnya kalau bila digunakan untuk makanan
dia itu tidak boleh mengandung. Jadi ada persyaratan bahwa yang tertinggal, vinil klorida yang tertinggal itu di bawah 0,0 sekian. Jadi atau yang food grade. Jadi bila dibuat dari food grade, saya rasa tidak apa-apa. Jadi tidak beracun. Asal kandungan vinil klorida monomernya rendah sekali. Mungkin saya lanjutkan dengan prosesnya. Ini proses pembuatan botol ya. Jadi namanya blow molding. Ini bahan dimasukkan di sini, kemudian di extruder, dan di sini masuk ke mold. Dengan pressure yang tinggi barulah jadi dia botol. Selanjutnya mungkin untuk extrusion, untuk membuat sheet. Jadi sebenarnya sama juga dengan menggunakan extrusion, dan di sini nanti ditambahkan blowing agent karena untuk membuat foam ya. Terus selanjutnya dia akan die-nya bentuk sheet dan dia digulung di sini. Sementara untuk untuk membuat yang proses yang biasa, maksudnya dari plastik yang lain sama juga, tapi dia tidak ditambahkan blowing agent. Jadi dengan proses ini ditambahkan di sini hopper bahan plastiknya di extruder, kemudian di die sini, terus dia digulung di sini. Dan selanjutnya ini yang namanya blown film extrusion. Ini untuk membuat kantong plastik. Jadi kantong plastik ini akan selanjutnya di extruder, terus kemudian ditiupkan gitu dengan blow. Ini bentuknya seperti ini. Dan nanti akan ekspansi dan dia nanti digulung di sebelah sini. Nah, ini kalau untuk membuat seperti lunchbox tadi, itu tadi sheet ini tadi dipanaskan kemudian akan divakum di sini, dan di sini akan membentuk moldnya. Jadi dia akan membentuk lunchbox semacam lunchbox begitu, tray. Dan untuk wadah-wadah yang berbentuk mold, mungkin ini seperti ini ya. Jadi ini akan disuntikkan, dia akan menjadi di mold di sini. Ini di extruder, kemudian disuntikkan ke dalam di sini moldnya, dan setelah itu ditarik dan didinginkan, dia baru dilepas. Di sini menghasilkan suatu wadah. Baik, kami masih regulasi tentang kemasan pangan. Ini yang dari BPOM ya, Badan Obat dan Makanan. Jadi ada di sini pengaturan tentang nomor 7 tahun 96 tentang kemasan pangan, terutama bahan yang dinyatakan terlarang itu dapat melepaskan cemaran dan merugikan, membahayakan kesehatan. Ini tentang ini. Kemudian untuk tahun nomor 8 tahun 99 usaha pelaksanaan usaha dilarang memproduksi atau memperdagangkan barang ya yang untuk yang tidak sesuai dengan standar. Jadi artinya untuk penambahan bahan-bahan aditif untuk membentuk suatu produk itu ada ketentuannya juga. Jadi plasticizer itu harus bagaimana, kemudian kandungan monomernya dan sebagainya. Kemudian tentang keamanan mutu dan gizi pangan. Dan selanjutnya ini juga bahan yang bisa berisiko menimbulkan bahaya, yaitu bahan penyusun kemasan tadi saya sebutkan. Jadi kan untuk membentuk menjadi plastik tadi bisa ditambahkan pewarna, penstabil, pelunak, pelarut, dan pengisi. Ini semua harus memenuhi syarat, artinya tidak membahayakan untuk produk nanti yang dihasilkan. Nah, ini yang sanksi yang oleh BPOM kira-kira yang kalau mengandung ini jadi cukup berat ya. Jadi perlu hati-hati bagi produsen. Jadi tidak boleh menggunakan bahan-bahan yang bisa beresiko tinggi. Nah, sementara kalau dari Kemenperin peraturannya itu ada nomor 24 M ini tahun 2010. Ini tentang pencantuman logo tara bangunan, logo tara pangan dan kode daur ulang pada kemasan pangan.
Nah, ini untuk peraturan ini, jadi diharapkan agar produsen menghasilkan kemasan itu mencantumkan logo Tara dan kode daur ulang. Jadi kemasan pangan yang digunakan untuk mewadahi atau membungkus pangan, baik yang bersentuhan langsung atau dengan pangan atau tidak yang terbuat dari bahan plastik. Logo Tara penandaan untuk menunjukkan bahwa kemasan pangan aman untuk digunakan pangan. Kode daur ulang menandakan bahwa kemasan pangan ini dapat didaur ulang. Ini kode kemasan Tara pangan ini seperti ini, bisa digunakan untuk makanan. Sementara untuk kemasan ini ada kode-kodenya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Di sini ada nomor PET nomor 1, kemudian untuk polietilen nomor 2, PVC nomor 3, nomor 4 PE, LD, dan ini sebagainya. Nah, ini sebenarnya bermanfaat juga buat para pemulung supaya dia nanti akan memisahkan produk-produk limbahnya itu, jadi tidak satu sama lain tidak bercampur gitu. Ketika mau diproses didaur ulang. Nah, ini yang lebih ada peraturan baru, kelihatannya masih belum belum mungkin akan dilaksanakan, kira-kira namanya peraturan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 75 atau kita sebut mungkin Permen ya, Menteri Lingkungan Hidup ini tahun 2019. Ini tentang peta jalan pengurangan sampah dan produsen dari tahun 2020 sampai 2029. Jadi di sini dimaksudkan bahwa produsen itu mungkin bisa dimaksudkan industri makanan yang menggunakan kemasan, industri barang konsumsi, itu kan semua menggunakan kemasan atau jenis makanan, jadi seperti rumah makan, kafe, restoran, atau retail, jadi kayak supermarket gitu kan juga menggunakan kemasan. Jadi ini supaya diharapkan terjadi pengurangan sampah, diharapkan sampai tahun sekian ini diharapkan menurun sekitar 30%. Jadi yang jadi mungkin walaupun itu dia bisa sulit diurai oleh alam, tetapi dia bisa jadi dia tidak dapat didaur ulang, tidak dapat diguna ulang. Ini harus dikurangi. Nah, ini target pengurangan sampah ya, Pak ya. Jadi misalnya pembatasan timbulannya itu jadi misalnya mulai dikurangin dengan supermarket itu bagaimana menggunakannya paling ini. Kemudian yang pendaur ulangan itu misalnya dalam memproses itu jadi hasil daur ulang itu bisa digunakan kembali. Jadi nanti harus setelah jadi artinya pada pembuatan ulang jadi mungkin bahannya itu dari daur ulang dicampur dengan yang masih asli, masih virgin dan bisa digunakan kembali. Nah, mungkin saya kasih kesimpulan, yaitu bahwa pengemasan plastik banyak keunggulannya, seperti harganya murah, tahan air, transparan, dan lain. Namun ada kekurangannya, tadi yaitu bermasalah untuk lingkungan, karena bahannya tidak dapat diurai, karena enggak cepat. Dan setelah itu, gunakan pengemas sesuai dengan sifat materialnya. Jadi seperti saya sebutkan, jadi misalnya kayak tadi polistiren yang expandable atau styrofoam, kemudian polyvinyl klorida, itu tidak boleh melebihi dari 80 derajat. Kemudian untuk pengemas makanan harus menggunakan material food grade. Bahan tambahan seperti pewarna dan pelunak penstabil jangan yang menimbulkan bahaya. Jadi artinya kayak untuk proses polyvinyl klorida itu menggunakan stabilize atau plasticizer yang kalau bisa yang ramah lingkungan. Artinya bisa digunakan yang aman. Selain itu, peta jalan pengurangan sampah ini diharapkan bisa mencapai target penurunan sampah oleh produsen. Jadi yang dimaksud produsen di sini tidak hanya yang menghasilkan, tetapi yang
ikut yang menyebarkan. Jadi dia harus nantinya akan diamati gitu, kemana aja itu dia. Misalnya dari restoran menggunakan itu juga harus diurut gitu. Atau supermarket ya kalau memberikan kantong. Baik, saya rasa terima kasih. Inilah kami terima kasih sekali bisa berpartisipasi dalam webinar ini. Saya terima kasih karena ini juga merupakan mungkin perayaan ya untuk pada Indonesia Maju ya, 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Juga BPPT akan berulang tahun pada ke-42. Dan ini juga merupakan slogan BPPT yaitu Solid Smart Speed. Demikian Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Liz atas presentasinya yang luar biasa. Berikut saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, apabila ada pertanyaan untuk para speaker kita, mohon agar dapat diinformasikan pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa. Nah, kebetulan nih Ibu Liz, kita sudah ada beberapa pertanyaan. Dari Pak Eko Setiawan, kita langsung lanjut aja ya Bu untuk Q&A, siap ya Bu? Ini langsung di stop screen ya Mbak? Nggak usah? Iya, Ibu langsung stop aja boleh. Oke. Nah, boleh. Nah, untuk pertanyaan Ibu Liz nih, Ibu, dari Pak Eko Setiawan, apakah plastik PET itu berpori? Karena sewaktu dulu saya bekerja di Coca-Cola, gas CO2 dalam produk PET tersebut selalu menurun sesuai dengan umur produk, Bu. Ya, baik. Langsung aja, Mbak. Jadi memang PET walaupun jadi setiap polimer tadi sebenarnya dia ada yang namanya porinya masih tetap ada, terutama kalau untuk air dia akan tahan ya, tetapi untuk gas itu nanti akan diukur namanya, jadi artinya masih ada, jadi bisa keluar jadi emisinya itu tadi. Jadi saya rasa mungkin bisa karena itu CO2-nya akan keluar ya sedikit demi sedikit, akhirnya mungkin dia berkurang begitu. Jadi pasti ada, masih ada untuk ya? gas ya. Ya, baik Pak Eko Setiawan, semoga jawaban tersebut membantu menjawab. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut, dapat mungkin diajukan lagi. Lalu selanjutnya itu dari Pak Charles Sirapanji dari Mika Corporation. For small correction for Miss Liz, that cling wrap is made of PE, not PVC. Ibu Liz, apakah ada tanggapan untuk tersebut, untuk correction-nya? Gimana tadi, bisa diulang? Kenapa untuk cling wrap-nya itu terbuat dari materinya terbuat dari PE bukan PVC. Oh, tanggapan? Ya. Ya, kalau yang ini memang terbuat dari PVC gitu ya sekarang. Jadi saya mengambil bisa dibuat dari PVC. Kan? Ya. Bisa. Okay. Lalu, bisa dibuat gitu dari PVC. Yang ini PVC gitu loh, Mbak. Oke, baik. Pak Charles semoga sudah mendapatkan tanggapan yang dicari. Lalu juga kepada Zeti Salesti, ada pertanyaan untuk polimeritas. Bagaimana caranya supaya produsen atau masyarakat bisa melihat standar dari misalnya food grade, otomotif, dan sebagainya untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan regulasi pemerintah. Dari Ibu Liz, ada tanggapan untuk hal tersebut? Jadi sebenarnya kan tadi seperti saya sebutkan, jadi kalau Kemenperin memberikan aturan, yaitu kalau ada tanda tadi logo bisa digunakan untuk kemasan makanan, artinya dia produsennya harus menggunakan yang food grade. Harusnya ya, karena ada SNI-nya. Jadi misalnya untuk SNI untuk pengemasan itu ada masing-masing ada. Jadi terutama yang selalu diserang itu biasanya kan polivinil klorida gitu. Jadi justru di situ ada SNI-nya untuk pembuatan pengemas yang terbuat dari PVC itu harus mengacu yaitu kira-kira kandungan vinil klorida monomernya yang tersisa di dalam produknya itu
saya nggak apal ya, tapi kurang dari 0,0 sekian gitu. Jadi artinya dia membatasi untuk benar-benar itu yang memang aman gitu loh untuk pengemas makanan. Jadi secara tidak langsung memang kalau dia biasanya dia harus mencantumkan gitu logo dia bahwa dia untuk makanan atau tidak gitu. Kemudian juga dia akan bisa didaur ulang gitu. Harusnya demikian gitu. Aturannya dari SNI-nya juga ada bilang boleh harus mencantumkan nomor SNI yang terdapat di dalam kemasannya. Jadi kan ada di kemas itu ada labelnya ya. Jadi harus dikasih informasi itu semua. Jadi supaya konsumen itu jelas bahwa ini aman gitu, benar-benar food grade gitu. Baik, mungkin satu pertanyaan terakhir sehubungan dengan food grade nih Ibu sebelum kita lanjut dengan sesi berikutnya ya Bu Lis. Ya. Pertanyaan yang memang sesuai. Nah, pertanyaan dari Pak Jupiter Chen. Untuk beliau menanyakan apakah jika kami sudah memakai bahan aditif yang food grade, tapi PVC resinnya masih dinyatakan dari supplier bahwa tidak food grade. Apakah bahannya itu jadi termasuk aman untuk kemasan makanan, Bu? Jadi kalau tadi memang untuk PVC itu kan menggunakan plasticizer, biasanya DOP, dioksil phthalat. Nah, diharapkan ini yang biasanya mengandung risiko ya. Jadi memang disarankan yang ramah lingkungan, artinya yang bisa digunakan untuk makanan. Itu juga ada, mengacu juga ada SNI, karena kebetulan saya diminta Kemenperin ya, waktu itu membuat SNI-nya tentang kemasan yang terbuat dari PVC, kemudian juga kandungan vinil klorida monomernya pun juga harus kurang dari 0,0 sekian itu. Jadi semua itu harus mengacu karena itu sudah ada SNI-nya untuk kemasan makanan gitu. Jadi harus dikurangi. Jadi yang tadi plasticizer itu kalau bisa yang aman. Jadi yang benar-benar memang bisa digunakan untuk makanan gitu. Baik, terima kasih Ibu Lis untuk jawabannya. Semoga tadi jawaban tadi dari Ibu Lis cukup menjawab ya Pak Jupiter. Oke, baik. Kita tutup dulu untuk sesi tanya jawab dengan Ibu Lis. Kita balik lagi kepada Bapak dan Ibu. Saya ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kesediaan waktunya untuk bergabung bersama webinar kita hari ini. Untuk webinar hari ini kita mengambil tema teknologi dan proses pemesinan plastik dan material komposit, di mana semua yang relatif dengan sehubungan dengan pemesinan plastik dan material komposit akan dibawakan materinya hari ini oleh pembicara kita. Nah, selanjutnya kami memiliki polling question. Mohon kesediaan Bapak Ibu untuk partisipasi aktifnya agar dapat memberikan pilihannya. Layar pertanyaan sudah terlampir di layar Bapak dan Ibu. Please choose one of the following. Please invite me for upcoming webinars. Please notify me about another Tech Talk webinar until end of this year. Atau apabila Bapak dan Ibu ingin bergabung sebagai salah satu pembicara kami, Bapak Ibu juga dapat memilih poin tersebut. Atau apabila Bapak dan Ibu ingin bergabung dalam paket sponsor kami atau bergabung sebagai pendukung webinar kami, mohon agar dapat diklik juga. Baik, sambil menunggu hasilnya. Ya, hasilnya saat ini sudah keluar. Sebanyak 57% ingin diundang kembali untuk upcoming webinar. Sebanyak 30% juga ingin diinformasikan mengenai Tech Talk webinar, dan terima kasih kepada sejumlah 3% dari peserta webinar hari ini yang ingin bergabung sebagai speaker dan sponsorship kami. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Baik, selanjutnya kita memiliki video dari salah satu sponsor kita. Tokoplas saat ini adalah pasar digital B2B resin atau biji plastik pertama dan terbesar di Indonesia sebagai platform jual beli digital untuk industri plastik, khususnya PP dan PE untuk saat ini.
Tokopelas juga sudah menyediakan berbagai macam metode pembayaran untuk memudahkan transaksi bagi para pelaku bisnis plastik. Langsung saja kita tonton video dari Tokopelas. Belanja biji plastik susah, dijutekin penjual karena belinya sedikit. Susah cek harga, pengirimannya pun nggak dapet. Ah, ribet! It's so yesterday. Lewat Tokopelas, segala kebutuhan plastik jadi lebih mudah. Cukup masukkan beberapa informasi, klik daftar. Cara belanjanya gampang banget, tinggal search produk plastik yang kamu inginkan. Bandingkan harga-harga tiap produk dan spesifikasinya. Klik tambah ke truk. Di Tokopelas, kamu udah bisa order mulai dari 200 kilo. Mau ajukan penawaran? Bisa banget. Dengan jadwal pengiriman yang fleksibel, kamu bisa menentukan sendiri kapan pesananmu mau dikirim. Nggak mau langsung kirim semuanya, kirim bertahap aja. Minimal 5 ton, free delivery. Untuk pembayaran, Tokopelas juga menawarkan financing melalui bank atau P2P. Klik bayar. Kamu bisa memantau status pemesanan kamu kapan aja dan lacak kurirnya dengan live tracking. Di Tokopelas, kamu nggak cuma bisa belanja, kamu juga bisa memantau tren harga plastik, membaca berita-berita, dan analisa industri. Segera daftarkan dirimu dan dapatkan promo-promo menarik dari Tokopelas. Baik, memasuki sesi berikut langsung kita sambut dengan pembicara kita yang kedua hari ini, Pak Sutrisno, selaku Sekretaris Jenderal dari Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia. Pagi, Pak Sutrisno. Pak Sutrisno? Halo. Ya, selamat pagi. Pagi, Bapak, pagi. Oke. Ya. Pak Sutrisno, boleh bantu sharing aja untuk presentasinya, waktu dan tempat saya persilakan, Pak. Ya, baik. Ya. Kelihatan ya? Belum. Udah masuk? Belum, Pak, belum. Oh, belum ya? Iya, belum. Sudah bisa kelihatan? Sudah bisa kelihatan? Belum. Belum ya? Belum. Tunggu sebentar. Sebentar saya. Tidak apa Bapak, kita tunggu. Ya. Ya. Sekalian saya sambil menyambut juga kepada para peserta yang baru datang ya Pak pada pagi ini. Saya lihat ada lagi yang masuk. Share screen. Selamat pagi, selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian yang baru gabung hari ini. Kita akan memasuki berikutnya sesi dengan Pak Sutrisno selaku Sekretaris Jenderal dari GIATPI. Ya. Boleh langsung dibantu dengan F5 atau F5. Ya, atau ya, sudah? Ya, sudah. Boleh Bapak sudah, langsung ya? dibantu dibawakan saja? Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya berbicara di sini mewakili GIATPI. Apa itu GIATPI? GIATPI itu adalah Gabungan Industri Aneka Tenun Plastik Indonesia. Jadi produk utamanya adalah karung plastik, jumbo bag,
termasuk juga tambang, terpal, inner liner, dan lain sebagainya. Ini gambarnya karung plastik. Buat yang belum familiar, ini gambar dari jumbo bag. Ini gambar dari terpal plastik. Ini gambar dari rope atau tambang plastik. Ini gambar dari waring plastik. Nah, itulah produk-produk kami sebagai organisasi yang menaungi perusahaan tenun plastik yang ada di Indonesia. Selanjutnya saya presentasikan perkembangan jumlah anggota GIAPI. Jadi GIAPI ini organisasi yang sebetulnya tidak terlalu besar, tapi cukup solid ya, bukan sulit, solid. Jadi sekarang terakhir itu anggotanya itu ada 52 anggota. Jadi terakhir itu tahun 2018 mencapai 60 anggota. Tapi karena beberapa perusahaan ya penyebab berkurangnya anggota, ada perusahaannya tutup, terus ada perusahaan mengundurkan diri, ya, maka anggotanya agak berkurang ya. Terus kalau perusahaan tutup itu apa sebabnya? Di GIAPI itu masalahnya yang pertama tidak bisa bersaing dari segi harga. Biaya tenaga kerja tinggi, terutama untuk daerah yang UMP atau UMK-nya tinggi. Terus struktur modalnya kurang menunjang. Misalnya pinjamannya terlalu banyak. Terus biaya produksi tidak efisien karena mesin misalnya sudah tua. Terus tidak bisa bersaing dari segi efisiensi dan mutu. Karyawan misalnya tidak kompeten, teknologi tidak up to date. Yang berikutnya yaitu tidak mempunyai captive market. Ada beberapa perusahaan yang sudah mempunyai captive market, yaitu mungkin induk perusahaannya. Misalnya mempunyai induk perusahaan produsen terigu atau produsen gula. Nah, ini tentunya yang begini lebih tahan. Untuk selanjutnya, bagi yang belum mengenal, saya sedikit akan mempresentasikan video tentang pembuatan karung plastik secara sekilas, ya. Mungkin bisa dilihat.
Jadi itulah tadi secara sepintas bagi yang belum mengenal proses produksi pembuatan karung dari awal sampai dengan terakhir di packing. Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai adanya penambahan produksi pada tahun 2018. Ya boleh dikatakan agak besar-besaran ya. Menurut ukuran kami. Jadi ada penambahan produksi per tahun itu sekitar 100.000 ton per tahun. Ya 100.000 ton itu kira-kira setara dengan 20 pabrik baru. Tapi ya tidak berarti penambahan pabrik, tapi peremajaan mesin sebetulnya. Nah, efeknya apa? Efeknya produksi itu bertambah. Produksi bertambah. Ya, sehingga bisa dilihat di sini antara permintaan dan penawaran. Jadi permintaan itu kebutuhan karung per tahun ya. Jadi secara rinci saya jelaskan bahwa kebanyakan karung itu digunakan untuk produk pertanian dan barang-barang yang terkait dengan produk pertanian. Misalnya pupuk, ya walaupun itu bukan produk pertanian, tapi itu adalah erat kaitannya dengan pertanian. Ada satu yang tidak termasuk yaitu semen. Nah, semen itu sekarang sudah berangsur-angsur memakai produk plastik. Jadi yang di bagian bawah itu untuk utilitasnya itu dari sebelumnya itu 75% karena ada penambahan ini menjadi turun menjadi 67%. Ya, sehingga ekses atau kelebihan kapasitas itu jadi hampir mendekati 30%. Ya. Nah, dengan adanya hal tersebut, rupanya banyak perusahaan itu yang entah tutup, entah mengurangi produksinya, tapi mungkin paling banyak ya tutup ya. Sehingga terjadi keseimbangan yang baru. Nah, keseimbangan yang baru ini produksinya itu secara total agak turun menjadi 366.800 ton yang sebetulnya lebih dari 380 ton. Sehingga terjadi keseimbangan ya. Utilisasi itu menjadi sekitar 80%. Sehingga kelebihannya tinggal 20%. Jadi saya kira ini untuk industri termasuk normal. Giatpi itu kami mempunyai anggota yang terdiri dari perusahaan-perusahaan mesin juga. Di samping anggota juga ada yang menjadi rekanan kami. Nah ini salah satu anggotanya yaitu Windmuller and Holzer. Ya. Ini perusahaan mesin. Ini saya dalam kesempatan ini saya presentasikan perkembangan terbaru. Sayang tidak ada suaranya. Halo?
Pak Sutrisno mungkin boleh untuk soundnya boleh dicek lagi. Untuk yang ini memang nggak ada soundnya. Oh, nggak ada soundnya ya. Iya. Oke, baik Pak. Selanjutnya ini perkembangan teknologi dari salah satu rekanan kami yaitu Atta dari China. Diagenin oleh Pak Herman. Jadi ada dua perusahaan yang diageni oleh Sari Persada, Pak Herman yang nanti mungkin juga akan ikut presentasi. Ya, ini yang kedua adalah dari Changzhou Yongming. Changzhou Yongming Machinery Manufacturing Company Limited. Diligence, devotion, and dedication to the plastic weaving industry 20 years. The company has been advocating the manufacturing of low-energy and high-efficiency equipment and elevating the equipment quality and performance to carry out the various links in the design and production of perfect quality control. Its advanced production equipment and perfect testing method provide strong support for its rapid development. At present, the company has an internationally advanced 5-axle linkage processing center, a 5-axle linkage gantry machining center, and a horizontal machining center, and laser cutting machines, etc. A series of high-precision specialized processing equipment. The major cooperative partners include PetroChina, the various branches under Sinopec, Grief USA, China Baosteel, Thailand Chaoran, Mondo Group, Korean LG Group, FSPG High Tech, Qingdao Belenturf Industrial, and Jiangsu CC Grass. Selanjutnya perkembangan teknologi terakhir dari Stalinger. Jadi Stalinger juga merupakan sponsor dari webinar ini. Stalinger adalah salah satu anggota kami juga. Silahkan dilihat perkembangannya. Selanjutnya, kami juga punya anggota, yaitu Lohia. Ini adalah perusahaan mesin dari India yang cukup berkembang di Indonesia produknya.
Silahkan perkembangannya diikuti juga. Nah, itulah tadi presentasi dari beberapa rekanan kami maupun anggota kami, ya, terutama pabrik-pabrik mesin. Sekarang, apa yang mempengaruhi pertumbuhan industri tenun plastik? Jadi di sini saya bisa menyimpulkan ada 4, yaitu pertama, pertumbuhan hasil pertanian. Jadi kalau hasil pertanian itu tumbuh atau bertambah, maka kebutuhan tenun plastik atau karung plastik pasti tinggi. Yang kedua, perkembangan teknologi. Ya, kalau dulu semen itu pakai kertas bungkusnya, ya, tapi sekarang sudah banyak semen itu yang pakai plastik, baik yang kantong maupun yang jumbo bag. Yang selanjutnya yaitu kondisi pasar global. Permintaan dari pasar global itu juga sangat berpengaruh karena kita juga ekspor. Di samping itu yang terakhir yaitu kemampuan perusahaan anggota kami untuk penetrasi kepada pasar, terutama untuk pasar ekspor. Nah, ini tentunya kalau misalnya bisa dibantu oleh yang berkepentingan atau taruh kata pemerintah, tentunya akan sangat membantu untuk memasukkan devisa. Sekarang saya akan menjelaskan kondisi industri tenun plastik di masa pandemi ini. Jadi karena karung plastik itu penggunaannya berhubungan erat dengan produk pertanian dan kaitannya, maka suasana pandemi ini yang terjadi sekarang tidak banyak berpengaruh terhadap industri tenun plastik. Ya. Apalagi banyak bantuan sembako dari pemerintah itu meningkatkan penggunaan jenis karung-karung tertentu. Ya, tentunya kami sangat bersyukur kami bisa survive, sedangkan banyak perusahaan-perusahaan yang lain harus gulung tikar. Saya kira sekian presentasi saya. Kami atas nama GIATPI mengucapkan terima kasih atas partisipasi semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Pak Sutrisno sekali lagi untuk sharingnya. Nah, kepada Bapak Ibu, sejauh ini kita sudah mendapatkan beberapa informasi yang related dengan tema kita hari ini, yaitu teknologi dan proses pemesinan plastik dan material komposit. Sejauh ini juga kita sudah mendapatkan informasi yang cukup mengenai beragam teknologi yang sudah membantu produksi keunggulan dari materi-materi yang ada hingga sisi industri dan kondisi, terutama kondisi industri kita dalam menghadapi post-pandemic ini. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi berikutnya, kami ingin ingatkan kembali kepada Bapak dan Ibu bahwa materi akan disampaikan dalam bahasa Indonesia, di mana materi tersebut akan dikirimkan kurang lebih 2 hari kerja setelah hari ini webinar selesai. Nah, selanjutnya,
Jangan khawatir untuk Bapak Ibu apabila ketinggalan di sesi yang pertama kita dari sesi pembicara pertama dan kedua kita. Jangan khawatir, kita masih memiliki 2 narasumber lagi. Nah, siapa beliau? Beliau merupakan salah satu pendukung pameran plastik dan rubber Indonesia kita. Nah, kepada Pak Herman, saya sampaikan sedikit untuk informasinya. Pak Herman ini merupakan pendiri dari co-founder dan dari direktur dari PT Sari Persada International Trading. Beliau lahir di Jember pada 15 Agustus 1954, merupakan pengusaha plastik di Indonesia yang memulai karirnya pada tahun 1976. Beliau merupakan representatif dari Yongming Machinery, Ata Machinery, Senva Extrusion Machine, Beta Computronics India, dan produk machinery lainnya dari China, Taiwan, dan India. Beliau juga mengembangkan perusahaan distribusi plastik berbasis online, yaitu Gudang Plastik SIP. Mari kita sambut bersama Pak Herman Adi Saputra. Selamat pagi, Bapak. Terima kasih. Selamat pagi, Bu Kartina. Pagi. Oke, tetap semangat ya, Pak. Maaf nih, agak lama sedikit. Nah, untuk mempercepat waktu, mungkin Pak Herman boleh langsung untuk sharing, Pak. Waktu dan tempat. Oke, thank you. Ya, thank you, Pak. Selamat pagi teman-teman semua, terutama teman-teman plastik di Nusantara. Saya sangat berterima kasih kepada Pamerindo maupun Giatpi yang memberi kesempatan kami hari ini untuk presentation. Industri plastik, menurut saya tidak akan pernah berkesudahan. Perlu diingat, plastik itu berawal dari limbah petroleum yang nilai persentasenya sangat kecil, yaitu hanya 1,5% dari waste petroleum. Plastik akan terus dibutuhkan karena sudah menjadi kebutuhan dasar manusia. Contohnya adalah bidang pertanian seperti yang disebutkan oleh Pak Sutrisno tadi. Sampai hari ini masih memakai plastik karena plastik yang paling terjangkau bagi petani. Misalnya sayur mayur yang tadinya menggunakan kantong plastik PE sudah mulai kewaring. Bertujuan agar lebih ringan beratnya, jadi lebih terjangkau untuk petani kita sebagai packaging-nya. Sebetulnya untuk memikirkan menjadikan plastik ramah lingkungan, itu sejak dari dulu semua orang lagi memikirkan mulai dengan jagung, dengan kalsium, supaya menjadi degradable plastik. Tapi karena tidak berimbang dengan kebutuhan konsumen, jagung akhirnya hari ini kita mulai menggunakan cassava. Hal tersebut wajar, karena jagung 1 hektar hanya bisa menghasilkan kurang lebih sampai sekarang 8-12 ton, dan dalam 1 tahun itu bisa 3 kali panen, sedangkan cassava 1 hektar itu mampu memproduksi 70-80 ton per tahunnya. Jadi wajar saja jika pada akhirnya pengembangan degradable plastik itu arahannya lebih menuju ke cassava. Saat ini cassava memang masih dianggap mahal, karena dalam proses. Tapi jangka panjangnya, pada saat sudah menjadi kebutuhan, saya rasa harga juga akan menjadi lebih terjangkau. Karena menurut saya, plastik cassava saat ini masih proses menuju nanonisasi. Comparing harga mahal, karena tidak apple to apple. Contoh, kantong biasa 20 mikron yang saat ini, mungkin cassava butuh 2-3 kali lebih tebal baru bisa punya kekuatan yang sama. Itu sebabnya produk kantong plastik cassava belum bisa lebih unggul dari plastik saat ini yang kita pakai. Saya yakin
sudah saatnya kita prepare untuk menuju tahun 2030, 2050, di mana energi terbarukan sudah semakin populer. Nantinya petroleum akan lebih menurun penggunaannya, yang akhirnya waste-nya pun propilin maupun ethylene akan turun, yang nilainya hanya 1,5% dari petroleum, yang menyebabkan bahan plastik akan semakin mahal. Mungkin bahan plastik akan dialihkan ke produk yang lebih high-end pada waktu itu. Contohnya polipropilin kita, propilin kita menuju ke carbon fiber, sedangkan ethylene kita menuju ke sandang, dan food packaging yang seperti tadi telah dijelaskan oleh Ibu Lis. Karung plastik di Indonesia itu ke depannya masih memiliki opportunity yang panjang dan besar. Karena Indonesia adalah negara agriculture dan aquaculture yang tidak akan pernah bisa lepas dari karung plastik karena sudah menjadi kebutuhan dasar dan memang merupakan solusi yang termurah. Hanya saja tentang kita di industri ini, bagaimana bisa memproduksi yang akhirnya semakin tipis, supaya lebih ringan, dan kualitasnya lebih kuat. Teknologi saat ini tidak bisa semata-mata berharap dari mesin, karena mesin itu bahasanya logik. Mesin ke depan pasti akan semakin hemat energi. Tetapi tidak bisa dipungkirin, pabrik karung plastik masih merupakan industri padat karya. Untuk bisa jadi pemain yang diperhitungkan di market, kita harus bisa mengikuti perkembangan teknologi raw material agar dapat membuat plastik yang semakin tipis, ringan, dan kuat. Dalam hal ini, contohnya very simple. Tekstil saat ini dengan PET makin ringan, makin tipis, bahkan sudah windproof dan waterproof. Yang pada akhirnya kita harus menuju ke sana agar mengimbangin proses waste petroleum yang kedepannya menurut saya akan semakin sedikit dan mahal. Sedangkan kebutuhan ke depan in lembar akan makin banyak. Banyak yang tanya sama saya, apa bedanya mesin Eropa dan mesin Asia? Sebetulnya, secara saya pribadi dalam labor skill sudah hampir sama. Karena sudah ditunjang oleh banyak teknologi seperti CNC, di mana akurasinya sudah sangat tinggi. Tapi image yang ada di pasaran, kendala mesin buatan Asia selalu masalah lifetime. Karena comparing-nya tidak bisa apple to apple dalam status harga, di mana buatan Asia harus lebih murah dari Eropa. Akhirnya, dengan perbedaan harga yang begitu jauh, proses akhir pembuatan mesin Eropa jauh lebih tuntas dibandingkan mesin buatan Asia. Contoh semua ini seperti raw material, semua bidang di golongannya tambang dan sebagainya yang menjadikan mesin-mesin kita itu ada international price. Bahan untuk skru barel dan lain-lain ada standarnya semua. Tapi kenapa selisih harga begitu jauh yang akhirnya mesin Eropa step by step-nya pembuatan menjadi jauh lebih tuntas. Annealing-nya pun jauh lebih baik karena harganya cukup untuk membuat sampai ke sana. Buatan ASEAN bukannya tidak bisa membuat mesin dengan kualitas yang lebih baik dari mesin Eropa. Akan tetapi perbedaan harga yang terlalu jauh. Padahal kalau kita lihat dari peralatan maupun teknologi,
sudah bisa dikatakan Asia maupun Eropa sudah hampir sama. Dan library skill-nya yang hampir semuanya pula sudah tidak ada bedanya. Setiap negara memiliki anggaran pajak penjualan maupun library cost yang tidak sama. Ini pun yang menjadikan salah satu faktor penentu harga. Contoh, daftar PPN yang di beberapa negara pembuat mesin plastik, Taiwan hanya 5%, China yang tadinya 17%, sekarang menjadi 13%, Jerman 17%, India 18%, Austria 20%, dan turun menjadi 10% karena pandemik sekarang ini. Dari ini semua, contohnya, beli skru barel, Eropa punya 40.000 euro, itu dianggap normal. Sedangkan Taiwan dengan harga 30.000 US saja dibilang harga gila. Dari contoh tersebut, membuat buatan Asia dengan raw material yang sama, finishingnya tidak mampu membuat setuntas kualitas seperti di Eropa, yang menyebabkan lifetime-nya jauh lebih rendah. Di sini aku sangat menyayangkan, plastik termasuk kebutuhan dasar kita, yang juga menyumbang banyak lapangan pekerjaan di negara kita. Masih kekurangan sarana edukasinya menurut saya. Ini juga PR kita dan selalu menjadi pertanyaan saya. Jika dibandingkan dengan industri tekstil. Industri tekstil sudah banyak akademinya untuk menghasilkan SDM yang lebih baik. Yang akibatnya, perusahaan plastik di negara kita ini cuman semata-mata menjadi SMK. SDM kita yang sudah memiliki skill pada umumnya menjadi TKW. Contoh kita lihat Malaysia, Taiwan untuk industri plastik. Di sana bisa dikatakan mayoritas anak-anak kita Indonesia. Sedangkan tekstil, itu menurut saya kapasnya, kalau raw materialnya dengan kapas, itu hampir 90% import. Sedangkan raw material plastik kita hari ini mungkin sudah mampu memenuhi kebutuhan industri plastik kita setidaknya 50-60% itu menurut saya. Jadi saya berharap alangkah baiknya kalau kita bisa punya edukasi plastik supaya sejak dini edukasi plastik ini menjadi rakyat kita tahu asal mula plastik dan bagaimana terjadinya plastik, kurikulum plastik supaya plastik tidak menjadi tidak ramah lingkungan untuk kita. Saya yakin kalau teman-teman sadar, comparing seperti penjelasan saya di atas apple to apple-nya, ini kalau bersedia mengeluarkan 70-75% harga mesin Eropa, aku rasa baru bisa apple to apple-nya baik soal mutu ataupun kualitas antara mesin Eropa maupun Asia. Mudah-mudahan akan sudah sangat mendekati. Mudah-mudahan penjelasan saya semua ini menjadi manfaat untuk teman-teman plastik senusantara. Terima kasih, salam sehat, damai sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih kepada Pak Herman untuk sharing-nya. Langsung saja kepada Bapak Ibu, apabila ada pertanyaan lebih lanjut, boleh langsung di-share di kolom Q&A yang sudah ada di layar Bapak dan Ibu. Mohon jangan lupa agar dapat diinformasikan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan, dan jangan lupa agar pertanyaan tersebut dibikin sesingkat dan sepadat mungkin karena keterbatasan waktu ya Bapak Ibu ya. Memasuki sesi berikutnya, kembali kita akan mengambil waktu sejenak untuk polling kedua.
akan muncul polling baru di layar device Bapak dan Ibu. Kami mohon kembali partisipasi aktif Bapak dan Ibu. Nah, sekali lagi untuk keperluan promosi supaya kami juga dapat memberikan informasi dengan tepat dan menyampaikannya juga kepada para peserta webinar mengenai webinar kita ke depannya. Mohon agar kami dapat diinformasikan apakah kami sudah menargetkan promosi kami dengan tepat. Boleh Bapak dan Ibu sharing kepada kami bagaimana Bapak dan Ibu mendengar tentang webinar ini. Apakah melalui Facebook kami atau LinkedIn, atau Bapak dan Ibu menerima melalui newsletter atau email dari kami, atau friends referral. Friends referral itu bisa berupa WhatsApp atau undangan dari teman-teman pembicara kita hari ini. Jadi mohon dapat diinformasikan kepada kami, supaya kedepannya kami dapat mempromosikan dan menginformasikan acara webinar ini lebih baik lagi. Baik, hasilnya akan segera muncul. Baik, terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu. Sejauh ini sebanyak lebih dari 80% memang menerima informasi tersebut melalui email. Selanjutnya untuk Bapak dan Ibu, apabila belum tahu, kita ada Facebook dan LinkedIn Plastic and Rubber. Bapak dan Ibu dapat mencari dengan ID Plastics and Rubber Indonesia, baik untuk Facebook ataupun LinkedIn, nama tersebut sama saja. Nah, baik, terima kasih untuk Bapak Ibu atas partisipasinya. Kembali saya informasikan juga apabila Bapak dan Ibu ingin bergabung bersama dalam acara webinar kami menjadi pembicara, Bapak dan Ibu dapat menghubungi rian@pamerindo.com. Video selanjutnya adalah yang dari salah satu sponsor kita hari ini, kembali video dari Starlinger. Starlinger sudah menjangkau customer di Asia Tenggara dan sudah memberikan service support dan sales, dan agar memberikan service support dan sales lebih baik lagi. Baik, tadi itu adalah video dari Starlinger. Apabila Bapak dan Ibu memerlukan service support dan sales, Bapak dan Ibu dapat mengunjungi kantor regional mandiri Starlinger yang ada di Indonesia dengan basis di Surabaya. Terima kasih kepada Starlinger atas sponsor webinar kami hari ini. Selanjutnya kita langsung memasuki pembicara kita yang terakhir kepada Pak Seto Roseno. Nah, kepada Pak Seto Roseno itu merupakan salah satu dari tim di teknologi dan proses pemesinan plastik dan material komposit. Pak Seto Roseno saat ini juga merupakan bagian dari tim pusat teknologi material BPPT. Beliau saat ini menjawab sebagai Kepala Program Inovasi Teknologi Komposit Bangunan Tahan Gempa. Beragam teknologi sudah ditemukan juga untuk membuat bangunan menjadi tahan gempa. Namun untuk detailnya mari kita dengarkan langsung dari Pak Seto Roseno. Selamat pagi Pak Seto, atau selamat siang mungkin ya Pak Seto. Selamat siang, Bu. Halo, Pak. Ya. Halo. Ya. Pak Seto, mungkin boleh langsung dibawakan saja
Pak untuk presentasinya hari ini. Ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak. Selamat pagi menjelang siang. Saya menjadi pembicara terakhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian masih bisa fokus dan saya insya Allah mudah-mudahan bisa cepat ini menjelaskan terkait dengan teknologi komposit. Mohon izin saya men-share screen share. Dalam kesempatan ini yang saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di forum yang terhormat di webinar Plastik dan Rubber Indonesia terkait dengan tema teknologi and process for the machining of plastic and composite material. Pada kesempatan ini saya diminta untuk merespon terkait tema market, keunggulan teknologi produksi dan aplikasinya. Ini saya sekilas brief overview terkait apa yang saya kerjakan. Saya memiliki background di bidang komposisi material. Sejak tahun 97 saya ditugaskan oleh Pak Profesor Habibie untuk ke Australia dalam program komposisi material untuk khusus yang mengarah kepada aplikasi di aerospace engineering. Saya mendalami ilmu itu sejak penelitian dan riset awal saya di sana terkait dengan three-dimensional composite materials, aplikasi untuk aerospace khususnya. Dan kemudian saya melanjutkan ke Technical University Delft di Belanda untuk mendalami terkait dengan design and production of lightweight composite. Beberapa posisi saya terkait dengan riset komposit material ini cukup banyak dan saya mungkin hanya sedikit saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Prinsipnya saya mengembang dari beberapa topik seperti untuk aplikasi armor material, kemudian untuk wind, dan terakhir saya ditugaskan sebagai kepala program pengembangan material komposit untuk aplikasi di bangunan rumah tahan gempa. Ini terkait mungkin saya mungkin sedikit menjelaskan dari sisi basic teknologinya. Bapak Ibu sekalian mohon izin, mudah-mudahan bisa menjelaskan bagi yang mungkin baru pernah mendengar. Ya, Pak Seto, mohon maaf, mungkin untuk ada screen yang di sebelah kanan atau yang di atas Bapak ini yang jadi di tampilan di kita di layar kita jadi agak ada hitam-hitam. Mungkin bisa di minimize dulu Pak, dibantu minimize. Tampilannya jadi nggak full untuk materi presentasinya. Apa sudah full sekarang? Iya, sekarang sudah full, tapi di kolom bawah ada tampilan hitam-hitam juga, Pak. Jadi bagian tidak. Di tampilan saya sudah full. Di tampilan saya sudah tidak ada layar. Ya, sudah. Oke. Sudah Oke. ya? Oke, Thank you, Pak. Maaf. Ya, terima kasih, Bu Karina. Terima Nggak apa-apa. Ya. Terima kasih. Kalau sekiranya ada hal, mungkin di stop aja, Bu. Ya. Ya, saya menjelaskan terkait dengan material komposit. Pada prinsipnya, definisinya adalah mendapatkan sifat gabungan dari dua jenis material, dengan khususnya kita menggunakan material fiber dan matrix, di mana matrix ini adalah merupakan bahan baku dari basis dari plastik, ya, dalam hal ini polimer yang tadi disampaikan oleh beberapa pembicara sebelumnya. Nah, komposit FRB ini lebih dikenal sebagai istilah teknologi, ya, dan produknya kadang kita disebut dengan fiberglass. Aplikasinya cukup banyak di teknologi yang ke arah ke depannya, mungkin lebih ke arah infrastruktur, struktur ringan, kemudian untuk aplikasi kehidupan sehari-hari, sports, yang furniture kadang kita bisa juga, tapi pada prinsipnya komposit didesain untuk dikembangkan untuk aplikasi struktural, yaitu untuk aplikasi high performance. Nah, pada prinsipnya komposit memiliki keuntungan lebih baik dibandingkan material lainnya yang saat ini menjadi tren, ya, ke depannya mungkin akan kembali oleh komposit. Bahkan pesawat pun sudah hampir 100% di pesawat A380, Super Jumbo Jet Airbus itu full udah komposit. Dan ini kita bicara terkait dengan pemanfaatan komposit di non aerospace, mungkin pada prinsipnya kita ingin memiliki materi yang tidak konduktif, kuat, tidak konduktif, terus kemudian bertahan lama dan bertahan lingkungan. Pak Seto, yang ada polyester.
Sinyalnya agak kurang bagus ya dari Pak Seto. Ya. Sinyalnya tadi kita sempat putus-putus. Saya mendengar jelas suaranya. Oh ya? Iya, tapi dari kita agak ya. sempat putus-putus. Ya. Oke, baik. Terima kasih sudah clear. Baik. Ya, mohon maaf. Kemudian resin matrixnya adalah menjadi bahan baku plastik yang akan dipakai. Tentunya akan menjadi tema besar kita bagaimana menggunakan material polimer yang menjadi bahan baku plastik nantinya untuk bisa dipakai di teknologi komposit. Dan ini komposit sendiri kemudian berbasis material tersebut. Jika dari gelas itu fiberglass reinforced plastik, jika karbon dan karbon fiber aramid itu sendiri sebenarnya bahan-bahannya, tetapi dari sisi produknya kita biasa disebut sisi size ininya keuntungannya adalah serat fiber matrix ini keuntungannya adalah aspek rasionya tinggi sehingga kita bisa mendapatkan suatu pengaruh kekuatan serat yang baik, fleksibilitasnya tinggi. Kemudian artinya kita bisa menggunakan teknologi manufaktur yang kita bisa sesuaikan dan tentunya serat yang dapat kita atur sesuai pembebanan. Dari sisi matrixnya sendiri, sifat mekaniknya menjadi parameter utama tentunya yang menjadi mengapa kita memilih beberapa jenis material ini. Penguatan dari bahan serat. Tentunya kita ingin mendapatkan bahan yang ketahanan korsi yang baik, kemudian lebih ulet, lebih ductile. Dan fungsi dari resin matrix ini adalah bagaimana efektivitas penguat dari bahan serat ini terhadap komposit, yaitu adanya stress transfer dari beberapa layer serat. Nah, kita bisa mendapatkan komposit yang baik. Dari sisi tadi juga ada komposit alam. Bahkan komposit ini dikenal sejak zaman Mesir kuno, sejak 2000 sebelum Masehi, yaitu adanya rumah berbasis clay dengan penguat dari jerami. Dan itu sudah dikenal. Nah, komposit yang kita kenal sekarang ini adalah komposit sintetik yang berbasis bahan fiber, itu dikembangkan di tahun 60-an dan diinisiasi oleh perusahaan pesawat terbang. Nah, ini kedepannya kita berharap kita mensosialisasikan komposit ini dengan lebih baik lagi ke depan. Nah, ini adalah jenis 3D diagram dari komposit berbasis serat yang dipakai. Karena komposit yang dipakai itu sangat ditentukan jenis serat, yaitu seratnya apakah lurus ataukah chop atau sebagainya. Dan ini menentukan kekuatan yang dihasilkan. Dan secara struktural kita ingin mendapatkan suatu komposit yang baik, yang terintegrasi dengan konfigurasi laminasi, kemudian sandwich panel. Didasarkan pada tetapi kuat. Karena kita ingin mendapat material yang tebal, kuat tetapi berat. Jadi kita menggunakan pendekatan sandwich panel atau sandwich komposit. Nah, ini kemudian Bapak Ibu sekalian, potensi ke depannya karena kita tertarik dengan pengembangan serat yang ramah lingkungan, komposit ini didrive ke arah serat penggunaan zat alam yang berlimpah. Nah, di Indonesia yang negara tropis tentunya sangat potensial besar sekali untuk dipakai, bahkan kita bisa menggunakannya langsung dan hanya sedikit pemrosesan untuk kita masukkan ke dalam suatu wahana teknologi produksi gitu, komposit ya, itu bisa mendapatkan hasil yang baik. Pada prinsipnya renewable material, melimpah di alam, dan bisa di biodegradable itu menjadi motivasi utama. Dan dibandingkan serat sintetik lebih sedikit. Halo, Pak Seto. Suaranya. Halo? Pak Seto, maaf, terputus-putus kembali. Boleh mungkin, ya, boleh diulang lagi sekitar kurang lebih. Ya, baik. Ini mengenai natural fiber. Saya menjelaskan tentang natural fiber. Bapak Ibu sekalian, ada jenis bast fiber, serat yang panjang dan kuat ya, kaku gitu ya, dan kemudian ada serat yang bentuknya chop gitu ya. Seperti Cornstarch, whale straw, jadi ini serat-serat yang serat pendek ya. Pada prinsipnya kita ingin mendapatkan salsingnya paling besar adalah kenaf, bahkan bisa 1/4 dari serat karbon. Jadi ini potensial untuk dikembangkan.
Ini dari sisi ininya, melihat dari potensi marketnya, pengiriman global bahan mentah yang digunakan untuk cukup besar saat ini, dan ini euro ya, average price 0,4 euro per kilogram, dan fiber juga masih didominasi 3 fiber utama, yaitu fiberglass, aramid, dan karbon. Tentunya fiberglass mendominasi hampir seluruh shipment dan cost yang ada di dunia. Kemudian dari sisi pengaruh lainnya, ini kita melihat polyester. Kita zoom lagi, ternyata ada 2 jenis resin ya, polyester dan termoplastik resin. Dan ini termoplastik resin ini menjadi utama karena mudah bisa di recycle ya. Kemudian dia lebih lebih baik. Namun dari sisi simplicity atau kemudahan membuat, polyester masih lebih mendominasi. Dan ini kalau dari sisi seratnya, kebutuhan serat cukup besar, sekitar 2.570 ribu ton ya, dengan nilai 4.720 miliar euro. Ini cukup besar pasarnya di dunia. Jadi saya pikir menjadi suatu alternatif produk setelah plastik yang menggunakan bahan serat untuk menjadi produk utama. Ya, ini berdasarkan data tahun 2016 nih ya, ini 550.000 pekerjaan terkait dengan global value chain komposit itu telah di-create dan masih didominasi di North America, Eropa, dan Asia sudah bergeliat 31%. Artinya dia juga sedang mengembangkan worldwide composite market yang cukup potensial, dan bila dari segmen produknya yang cukup besar, sebenarnya sudah tidak didominasi lagi oleh transportasi seperti aerospace yang menjadi awal utama dari pengembangan komposit, tapi bahkan di dunia konstruksi ya, dunia electrical juga, consumer goods juga menjadi pilihan utama menggunakan bahan komposit. Dan ini dari sisi price per kilogram menjadi mahal karena aplikasinya besar, aeronautik. Jadi wajar kalau kita menggunakan aeronautik, karena aeronautik juga pasarnya cukup mahal, dan jadi price kompetitifnya bisa diterima. Namun dari sisi aplikasi lain, transportasi, marine, construction, electrical engine, ini electrical elektronik menjadi salah satu aplikasi utama lainnya. Ini jadi by geography cukup besar, tadi 31% di Asia, 36% di Amerika. Tentunya saat ini masih cukup kompetitif, khususnya di wilayah di aerospace dan wind energy. Nah, ini saya masuk ke material, saya agak cepat saja, ini agak teknis mungkin Bapak-Ibu sekalian, ini terkait beberapa jenis tipe fiberglass, ada tipe S, I, C, dan E, ini pengaruhnya cukup besar terkait dengan aplikasi, namun yang secara utama kita menggunakan material e-glass karena kemudahan dan sifatnya yang baik, terutama tahan korosi dan lebih kuat. Nah, ini kan secara proses material pada prinsipnya kita menggunakan basis biji kaca, silika, kemudian kita buat menjadi benang kaca, roofing yarn, kemudian dari situ kita buat pabrik kain fiberglass yang menjadi penguat. Dan ini menjadi generasi pertama, awalnya fiberglass itu menggunakan bahan yang bentuknya cop pendek, tapi sifatnya nggak terlalu bagus. Kemudian generasi kedua kita menggunakan woven roofing untuk sebagai penguat, ya kita bicara fiberglass penguat, bentuknya woven roofing, dan ini yang generasi ketiga saat ini yang sudah mulai masuk dikembangkan, yaitu untuk aplikasi aerospace dan wind energy dan transportasi, di mana kandungannya gelasnya 60% dan resinnya biasanya didominasi resin thermoset yaitu 40%. Dan ini cukup potensial, namun di Indonesia masih belum banyak ya digunakan. Di tekstil, dunia tekstil masih mengembangkan yang namanya mereka nyebutnya technical textile atau structural textile atau functional textile. Jadi bukan yang general purpose textile atau yang fashion based textile, tapi technical textile. Nah, ini pada prinsipnya akan dipakai untuk material komposit. Nah, kemudian ini perbandingan steel aluminium komposit, pada prinsipnya komposit lebih baik ya secara sifat, lebih tahan terhadap korosi, lebih kuat dibandingkan bila dibandingkan beratnya, kekuatan sifatnya. Ini
1.500 megapascal dibandingkan 400 megapascal dari baja atau aluminium. Jadi ini menjadi mengapa komposit menjadi alternatif sebagai material yang cukup kuat ya. Nah, ini dari sisi teknik manufakturnya, pada prinsipnya teknik manufaktur menyesuaikan jenis serat. Jadi ada yang sifatnya kontinu, ya, pultrusion filament winding, ada juga menggunakan cetakan. Jadi kita masukin cetakan, kita siapkan cetakan, kemudian kita vakum, menggunakan vakum, kemudian keluarkan dari cetakan menjadi komposit. Ada juga sistemnya yang pre-implemented, artinya kita ini di dunia aerospace dan sudah ada resin dan kita sudah tinggal for company sih ya, hasilkan suatu produk yang well consolidated dan baik tanpa ada void, dan kita sesuaikan dengan finish yang di juga injection molding menggunakan bahan mengembangkan suatu teknologi yang bisa mengeluarkan action atau void dari suatu material komposit yang dari akan dia menggunakan vakum ini sekitar 2 bar, di mana resin dimasukkan, ekses resin akan keluar dengan adanya genya atau kolom. Itu biasanya dipakai di konstruksi. Ini kita menggunakan teknik yang namanya pultrusion. Jadi kita masukkan ke suatu cetakan dan nanti muncul suatu profil yang bentuknya sesuai yang kita elemen. Nah, ini kembali lagi, ini ada saya sampaikan beberapa jenis teknologi yang biasa dipakai dan nilai market share-nya, average price-nya terlihat bahwa cukup besar market share-nya di filament winding, resin infusion, yang open mold, closed mold, dan yang cylindrical type production teknik. Jadi ini karena biasa dipakai untuk profil-profil di konstruksi biasanya. Fiber reinforced plastik ini sudah menjadi tren dan menjadi pilihan alternatif material karena sifatnya yang non konduktif, anti korosi, dan material ini sudah banyak digunakan untuk komponen struktur di pesawat, otomotif, dan jembatan bahkan untuk pengaman, untuk pre-stress elemen, dan juga di Indonesia juga FRP juga dipakai untuk beberapa industri medium ya, seperti tabung air, tangga, atap, gorden, dan penggunaannya untuk sebagai penguat deck ya. Biasanya menggunakan lembaran sheet yang langsung diaplikasikan pada elemen. Nah, ini adalah kolom yang warna kuning, ini kolom komposit yang akan dipakai di rumah. Nanti rencananya kami memakainya. Ini saat ini masih memang data-data ini masih belum dibandingkan, tapi pada saat sudah dihitung dan tadi Nah, ini saya terkait dengan future trend ini sebelum saya menutup komposit 50 tahun ke depan, ini terkait dengan keunggulan dan marketnya ke depannya. Harapannya industri dirgantara khususnya yang telah mengawali ini akan menggunakan karbon nano reinforced polymer. Jadi komposit yang menggunakan nano karbon gitu ya, yang menawarkan kekuatan yang jauh lebih tinggi lagi dengan berat yang lebih kecil lagi. Dan kemudian komposit akan mengarah kepada produk yang green composite, di mana akan dikembangkan bioresin, kemudian bahkan levelnya nano gitu, dan nanofiber dan serat alam yang lebih banyak dipakai. Kemudian dari sisi tentunya dari hemat energi, kita berharap komposit akan terus didorong inovasinya untuk menekan konsumsi bahan-bahan karena sifatnya struktur yang ringan sehingga tidak membutuhkan pergerakan atau energi yang besar untuk menggerakkan struktur tersebut. Pada prinsipnya durability diharapkan lebih panjang lagi dari yang tadinya 20-30 tahun menjadi 50 tahun. Demikian. Baik. Kami berharap bisa
mengembangkan komposit waste to composite berbasis limbah yang tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, dan kita mencoba menyampaikan karya terkait dengan riset kami di BPPT saat ini sudah mengembangkan komposit tahan gempa, pembangunan tahan selulose nano dan perkembangan rumah komposit ini sudah cukup besar dan sudah di launching tanggal 22 Mei kemarin, dan kita berharap ini menjadi produk andalan Indonesia ya, kedepannya menjadi standar rumah tahan gempa ya, yang bisa diterima, dan mudah-mudahan alternatif untuk market komposit kedepannya, dan sudah mendapatkan produk kategori winner International Innovation Award 2019 di Singapura. Dan ini roadmap kami hingga 2024 kami lanjutkan terus untuk lantai 2, kemudian kami memasukkan smart komposit di hampir semua komponen dinding, lantai, kolom, dan atap. Jadi saya pikir yang saya bisa sampaikan mudah-mudahan bisa bisa menambah wawasan dan kita semua, dan mohon maaf jika ada kekurangan. Dan ini terakhir saya menyampaikan sedikit pesan dari Profesor Dr. Habibie yang dulu menjadi ikon teknologi kita, bahwa kita mengembangkan di awal, karena itu adalah wajar, karena mengingat kalau produk itu sudah teknologi dan sudah diingat oleh banyak orang, kita tinggal sedikit. Demikian yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Pak Seto untuk sharingnya. Ya, terima kasih Pak Seto kepada para peserta webinar hari ini. Kami mohon maaf atas kendala teknik yang ada saat ini, dan juga atas keterbatasan waktu yang ada. Kami mohon maaf. Untuk sesi Q&A kami tutup. Bapak dan Ibu akan dijawab. Untuk apabila ada pertanyaan, nanti kami akan membantu jawab melalui via email. Kami saat ini sudah memiliki beberapa pertanyaan untuk para narasumber kita, untuk Pak Herman, Pak Sutrisno, ataupun Pak Seto, dan Ibu Lis juga. Namun kami akan bantu jawab melalui via email. Nah, untuk conclusion atas webinar hari ini, balik lagi webinar kita hari ini teknologi dan proses pemurnian plastik dan material komposit sudah disampaikan oleh pembicara kita dengan cukup lengkap, mulai dari dampak, gambaran, hingga keunggulan dari materi-materi yang ada. Sehingga balik lagi kita dapat memudahkan identifikasi langkah-langkah yang termasuk adaptasi yang perlu dilakukan oleh semua pihak di industri plastik dan karet Indonesia saat ini. Beragam teknologi pun juga sudah ditemukan, seperti yang tadi Pak Seto sudah sampaikan, bahwa bangunan menjadi tahan gempa salah satunya contohnya. Di mana juga yang saya percaya para insinyur dan produsen bahan bangunan mencoba menghasilkan pembungkus plastik berserat, mereka dapat mencampurkan hal tersebut dengan serat karbon dengan polimer yang mengikat. Juga ada saat ini juga ada bantalan karet timbal yang teknologi ini sering dijumpai oleh pencakar langit. Nah, semua ini merupakan solusi dari teknologi yang dapat digunakan untuk membantu manusia. Salah satu kesimpulan yang dapat saya buat juga adalah sebenarnya di sini adalah yang perlu dikontrol itu adalah produk manusianya itu sendiri, para pengguna alat-alat tersebut sendiri ya. Jadi seperti untuk lebih contoh gampangnya adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jadi mudah-mudahan dengan adanya webinar kita hari ini, Bapak dan Ibu dapat mendapatkan gambaran lebih jelas lagi. Kami sampaikan juga webinar berikutnya kami juga ada dimulai di tanggal 15 September, New Technological Solution to Improve the Injection Molding Process. Kami juga ada di tanggal 23 Oktober, 26 November, dan 11 Desember. Bapak dan Ibu dapat mengecek untuk schedule kita berikutnya di www.plasticandrubbersindonesia.com. Semudah-mudahan dengan adanya joint kolaborasi antara para pemain industri dapat menjadi kunci kita menghadapi new normal sehingga lebih produktif dan efisien, terutama dalam proses recovery roda ekonomi kita ke depannya, khususnya di industri manufaktur plastik dan karet di Indonesia, baik dari hulu maupun ke hilir. Saya sampaikan terima kasih kepada para peserta yang telah setia kepada kami dari awal hingga akhir acara, yang sudah berpartisipasi aktif di polling session maupun Q&A session kita.
Tak lupa juga saya sampaikan kepada para sponsor Starlinger dan Tokoplus yang sudah mensponsori jalannya webinar hari ini. Semoga sampaikan menjadi berguna dan dapat menjadi solusi bagi Bapak dan Ibu ke depannya. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan presentasi maupun webinar kami hari ini, maupun saya dalam memandu jalannya webinar pagi hari ini. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap produktif untuk kita semua. Dan kita berjumpa lagi di webinar bulan depan. Saya Kartina Lidiawati, mewakili tim Plastik and Rubber Indonesia, dan para narasumber hari ini pamit undur diri. Selamat makan siang, dan terima kasih. Terima kasih. Standby, mereka minta. Tulis. Ya, udah ya. Oke, makasih. Pembicara perlu standby atau? Terima kasih kepada semuanya, terutama Pak Merindo yang memberikan kesempatan. Terima kasih. Saya undur diri. Terima kasih. Halo Pak, maaf. Ya. Kita Pak Seto masih standby. Pak Herman mungkin atau Pak Sutrisno kita foto. Pak Seto. Oh oke. Oh sudah diambil, ternyata fotonya sudah diambil. Baik, Pak Herman, Pak Sutrisno, Bu Lis, Pak hari ini mohon maaf kalau ada kekurangan. Makasih sekali. Nanti kita pameran atau di webinar berikut ya. Yang lulus ya Pak Herman, Pak Sutrisno, Ibu Lis. Makasih. Kami tutup terima ya. kasih. Ya, makasih. Kami tutup. Terima kasih. Ya, selamat siang. Bye-bye. Bye. Terus.